Artinya ini persaudaraan iman. Itu diibaratkan seperti pohon. Jadi persaudaraan itu diibaratkan seperti pohon, yang mana pohon ini akan bertambah, akan bertahan, akan subur apabila disirami dengan air. Jadi pohon itu kalau disirami dengan air maka dia akan bertahan, dia akan tumbuh. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala juga akan tumbuh apabila disirami. Disirami dengan apa? Bima tazawuri, dengan saling silaturahim. Jadi kalau kita itu ingin mempertahankan persaudaraan kita, maka kita perlu banyak silaturahim, banyak bertegur sapa, banyak berkumpul. Kalau misalnya jauh, ya lewat misalnya media-media, telepon ataupun WhatsApp dan lain sebagainya. Intinya kita harus bertegur sapa, karena inilah yang akan melanggengkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuthmiru ta'awuna 'alal birri wat taqwa. Dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membuahkan al-birra, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini maksudnya tujuan dari kita itu bersaudara. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini kalau kita bilang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, ini berarti asasnya agama, asasnya takwa. Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat di dunia, kelak nanti di akhirat akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang menjadikan asas pertemanan persaudaraan mereka adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan langgeng sampai akhirat. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini buahnya adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan ini diartikan oleh ulama sebagai albir bi fi'lil khairat, artinya tolong menolong dalam kebaikan, dalam perbuatan baik. Itu namanya albir. Sedangkan at-taqwa bil ihtirazi anis sayyi'at. Takwa itu adalah tolong menolong agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Jadi dua-duanya seimbang. Bukan hanya mengajak kepada kebaikan saja, tapi ketika ada saudara kita yang hendak terjerumus kepada perbuatan dosa, kita ingatkan, kita halangi dia untuk melakukan itu. Nah, itu adalah tujuan dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi persaudaraan itu ibarat pohon. Kalau kita ingin langgeng persaudaraan kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, harus disirami pohon ini, yaitu persaudaraan ini harus disirami. Tapi dengan apa? At-tazawuri, dengan banyak silaturahim. Kalau misalnya kemudian persaudaraan ini ibarat pohon yang berbuah, tapi buahnya itu adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, ini perhatikan, beliau menyampaikan fa idza lam tusqash syajaratu ya bisa. Maka apabila pohon itu tidak disirami dengan rutin, maka akan kering, akan mati dan lain. Begitu juga dengan persaudaraan kita. Kalau jarang ketemu, jarang bertegur sapa, jarang silaturahim, maka renggang, tidak langgeng. Wa idza lam tuthmir quti'at. Dan apabila persaudaraan ini tidak membuahkan sesuatu, apa buah dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang tadi, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam
kebaikan dan ketakwaan. Kalau misalnya persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak menghasilkan ini, malahan sebagaimana yang sudah kita sebutkan dulu, orang-orang mungkin yang dulunya baik tapi ketika bersahabat dengan orang ini menjadi buruk. Orang yang sebelumnya hatinya bersih, ketika bersahabat dengan orang ini menjadi kotor hatinya. Orang yang hatinya damai menjadi benci kepada orang lain ketika bersahabat dengan orang ini, maka lebih baik dipotong. Lebih baik apa? Dipotong, artinya diputuskan hubungan itu. Karena tujuan dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sama halnya dengan pohon. Pohon itu kalau misalnya sudah tidak berbuah, lebih baik diapain? Dipotong saja. Lebih manfaat. Bisa dipakai kayunya untuk apa? Untuk misalnya bangun sesuatu dan lain sebagainya. Jadi ini analogi yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kepada kita. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, perlu bagi kita untuk memilah-milih teman duduk kita. Karena kita ini sejatinya adalah cermin dari sahabat kita. Semakin banyak sahabat baik yang kita miliki, maka semakin baiklah diri kita. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian beliau menyampaikan kepada kita radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir shalihin fid darain. Idza amilta ta'ata fanzur in syi'ta fi hidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni tawfiqihi. Wa bidzalika yantafi al-i'jabu wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala. Beliau menyampaikan kepada kita, apabila engkau melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, baik yang sifatnya ritual ataupun sosial, intinya kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat itu adalah segala sesuatu yang membuat Allah ridho. Itu namanya taat. Yang dicintai oleh Allah itu namanya taat. Apabila engkau melakukan ketaatan, maka lihatlah awal dari ketaatan itu. Apa awal dari ketaatan itu? Adalah bahwa kita itu ketika melakukan taat, melakukan kebaikan itu bukan karena usaha kita, tapi itu bihaulillah. Itu atas pertolongan wa quwwatihi, dan juga kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wa husni taufiqihi, dan juga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan taat. Jadi para hadirin, kita bisa duduk di sini pagi ini. Jangan anggap ini karena kita ini sudah jago, sudah hebat, bisa melakukan taat sesuka hati kita. Karena terbukti kita itu tidak bisa langgeng di dalam melakukan taat. Ada waktu kita itu semangat, ada juga yang kurang semangat. Ada waktu kita itu punya kesempatan, ada juga tidak punya kesempatan. Semua kondisi ini Allah Subhanahu wa taala setting untuk kita. Ada orang yang punya keinginan tapi tidak punya kesempatan. Ada orang yang punya kesempatan tidak punya keinginan. Ada orang yang memiliki kemauan besar tapi tidak punya kesehatan. Ada orang yang punya kesehatan tapi tidak punya kemauan. Semua ini adalah akumulasi dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu bisa hadir, kita itu bisa melakukan taat, itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang ini dalam perbuatan baik kita yang tabil i'jab, maka rasa bangga terhadap diri akan hilang.
Karena apa? Karena yang kita lakukan ini murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita ditolong, bukan usaha sendiri. Kalau Allah tidak kondisikan kita dengan kondisi ini, mana mungkin kita bisa seperti ini? Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala shallaina wala tasaddaqna. Dan kita tidak mungkin sholat dan tidak mungkin bersedekah kalau tidak dikondisikan oleh Allah Subhanahu. Makanya di sini beliau menyampaikan kepada kita, kalau kita ketika melakukan taat, yang kita pandang adalah awalnya. Artinya apa? Perbuatan taat yang kita lakukan ini murni adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan kita untuk bisa melakukan kebaikan, sehingga kita selalu menyatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, la haula, tidak ada daya untuk melakukan taat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mandang itu, maka rasa sombong kita, rasa ujub kita, takabur kita hilang. Orang itu kok ada yang bisa ibadah, melakukan kebaikan dan merasa dirinya baik, karena dia tidak melihat ini. Jadi orang yang sombong itu karena dia merasa dialah yang bisa melakukan kebaikan itu tanpa pertolongan Allah. Tapi kalau dia sadar bahwa yang dia lakukan dari kebaikan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin dia itu sombong. Jadi para hadirin, ya, kita sudah tahu intinya, kalau kita ingin menjadi orang yang tawadhu di dalam kebaikan kita, maka lihatlah awal dari kebaikan itu. Artinya kita melihat bahwa ini murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa syuhudul minnati lillah. Dan kalau kita itu melihat awal dari perbuatan baik kita, yang tersisa itu adalah kita hanya melihat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh pensyarah kitab ini, andaikan bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya yang fakir ini, maka sesungguhnya kita itu tidak mungkin bisa mencium kemuliaan ibadah. Jangankan mengamalkannya, mencium kemuliaan ibadah itu tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita cium. Kalau Allah tidak kasih kita kesempatan, jangankan bisa sholat, mencium aromanya sholat saja kita tidak bisa. Makanya ini yang perlu kita catat, bahwa kalau kita di dalam melakukan kebaikan, lihatlah awalnya. Kemudian beliau menyampaikan, wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha allati hiya jazilut thawab. Dikasih dua pilihan sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Lihatlah awalnya, yang mana awal dari ibadah kita, dari taatnya kita itu adalah kita bisa melakukan semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat itu, kita tidak sombong. Kita hanya bisa kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita melihat akhirnya, apa akhir dari perbuatan baik kita, apa akhir dari taat kita, yaitu jazilun thawab, pahala yang besar. Amin Allahumma. Masya Allah. Pahala yang besar ini maksudnya adalah al-jannah, adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadi,
Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku. Ini kita maksud semuanya insyaallah hamba Allah. Ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hati, di akal seseorang. Keindahannya, kenikmatannya, apa itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan kita opsi pilihan. Kalau melakukan taat, lihatlah awalnya atau lihat akhirnya. Kalau kita lihat akhirnya berarti balasannya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang melakukan taat dan kebaikan. Wa husnil ma'ab, kemudian tempat yang baik. Tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu ibadah, tidak usah terlalu merasa makom seperti makamnya para wali. Kadang-kadang kita itu dengar manaqib wali itu sudah merasa diri seperti wali. Ya beda. Statusnya masih jauh kita untuk sampai ke makomnya wali. Ya, status untuk menjadi wali Allah itu tidak gampang. Makanya misalnya kita menemukan bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak tertarik dengan iming-iming akhirat. Jadi kalau misalnya bicara tentang surga, bicara tentang pahala, kalau kita baca di manaqibnya para wali itu kan mereka tidak terlalu ambisi. Kalau ditanya, kenapa kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala karena ini perintah Allah. Bukan karena surga, bukan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makamnya para wali. Nah, kalau kita ini makamnya masih makam wali, cuma wali asli, wali murid. Ya, belum wali Allah, belum. Jangankan surga, para hadirin yang dirahmati Allah, ini sekarang pagi ini kalau misalnya saya punya uang misalnya sekarang 100 juta, terus saya bagi ke jenengan satu orang 1 juta, mau atau tidak kira-kira? Saya punya uang 100 juta sekarang, terus saya bilang setelah pengajian saya akan bagi uang 100 setiap orang 1 juta. Jenengan yang hadir ini kira-kira mau atau tidak? 1 juta, mau tidak? 1 juta saja ya mau, apalagi surga. Gitu. Di pengajian besok misalnya saya janjikan yang hadir pengajian dapat uang 1 juta. Pengajiannya ramai atau tidak? Sampai di jalan dulu. Berarti kita ini dalam bab dunia saja kita ini saling berebutan. Kita ini ambisi terhadap dunia, apalagi akhirat yang keindahannya, kenikmatan itu berlipat-lipat dari keindahan dan kenikmatan dunia. Maka jangan, mohon maaf ya, dengan kata-kata ini, jangan munafik lah kita. Ketika misalnya kita ibadah itu pingin surga, ya semuanya rata-rata pengen surga. Karena kalau kita sudah bicara makomnya wali itu beda lagi. Nah di sini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita bahwa kalau kita beribadah lihat akhirnya. Akhirnya apa? Adalah balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Dikatakan wa indahu ta'zumur raghbah. Orang kalau melihat akhir dari kebaikan, dari ketaatan yang dia lakukan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ta'zumur raghbah. Keinginannya untuk melakukan taat itu makin besar. Saya kalau misalnya melakukan ibadah ini, saya akan dapat ini. Maka semangat. Maka apa? Semangat.
saya kalau melakukan ini saya akan dapat ini, semangat. Saya kalau banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, nanti kelak bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi semangat kita, sholawatan tiap hari, melakukan ibadah tiap hari. Karena yang kita lihat akhirnya nanti saya tempatnya di surga. Akhirnya nanti saya dapat istana di surga. Akhirnya nanti saya bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita melihat akhirnya. Kalau kita melihat akhir, maka perjalanan, pengorbanan, perjuangan yang kita lakukan di dunia ini akan watakhiful mudawamah, akan ringan, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi keinginannya akan besar dan istiqomahnya akan ringan kalau kita melihat akhirnya. Amin Allahumma. Itu kalau kita lihat akhirnya. Dan mungkin hadirin pernah mendengar qasidah ya, yang sering kita baca di majlis-majlis sholawat. Jadi kita itu ketika mendapatkan sesuatu yang kita angan-angankan, maka rasa capek itu akan hilang. Busyrolana nilnal muna zalal ana wa falana. Jadi misalnya begini, kita bekerja misalnya, kita usaha itu kan masya Allah butuh modal, butuh ya kulaan, habis kulaan di pasar misalnya jualan dari pagi sampai malam, itu kan capek itu. Tapi ketika hasilnya ada, rasa capek hilang. Rasa capek apa? Hilang. Yang sisa adalah kebahagiaan. Alhamdulillah hasil. Ya sama juga ketika kita itu melihat akhir dari apa yang kita lakukan dari ketaatan, maka kita itu akan semangat karena tujuan kita jelas. Kemudian kita bisa ringan untuk melakukan hal itu kalau kita memandangnya akhir dari ketaatan yang kita lakukan. Ini disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi para hadirin dan dirahmati Allah, pilihannya dua. Kita bisa memilih yang awal, artinya sebelum kita melakukan taat itu kita ingat bahwa kita melakukan taat ini atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan sombong atau melihat akhir, yang mana akhir dari ketaatan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita banyak sekali balasan-balasan yang baik. Amin Allahumma. Ini yang akan membuat kita semangat dan akan meringankan kita untuk istiqomah. Tapi di sini beliau menyampaikan kepada kita wal awwalu atam. Tapi kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, memandang yang awal lebih pas, lebih sempurna. Dua-duanya bagus, tapi kalau dikasih pilih, dibuat pilihan, mana yang lebih bagus? Memandang yang awal atau memandang yang akhir? Memandang yang awal. Jadi pokoknya saya ini ibadah, yang penting saya ibadah tanpa melihat pahala. Nah, ini saya bilang makomnya wali. Makomnya apa? Para wali. Mereka itu tidak memandang nanti saya dapat apa, itu urusan Allah, yang penting saya ibadah. Tapi ini makomnya wali. Kalau kita bisa gabung dua-duanya, alhamdulillah. Lihat awalnya, lihat akhirnya. Lihat awalnya dan lihat akhirnya. Karena zaman sekarang ini lebih mudah melakukan taat atau lebih mudah melakukan maksiat? Lebih mudah apa? Maksiat. Makanya butuh kita itu melihat akhirnya juga. Melihat apa? Akhirnya, supaya ada semangat. Supaya ada semangat. Nah, jadi insya Allah yang penting kita paham tentang masalah ini. Nah, kemudian beliau lanjutkan,
Wa idza waqa'at minka ma'siyah, apabila terjadi perbuatan maksiat darimu, fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya takdir. Nah, ini beda antara taat dan maksiat. Kalau taat itu kita diberikan dua pilihan, bisa lihat awal, bisa lihat akhir. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dalam perbuatan maksiat jangan lihat awalnya. Jangan lihat awalnya. Karena apa? Awal dari perbuatan maksiat itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini termasuk perbuatan kita kecuali itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takdir. Tapi ketika kita itu fokus terhadap itu, terhadap takdir, maka kita akan menyalahgunakan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alasan kita melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang pencuri. Pencuri ini ditangkap, kemudian diinterogasi oleh Sayyidina Umar. Kenapa kamu mencuri? Maka pencuri ini menjawab, saraqtu biqadarillah. Aku ini mencuri karena Allah sudah takdirkan aku menjadi pencuri. Ini pencurinya agak cerdik ini. Jadi dia beralasan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi yang masalahnya dia berhadapan dengan orang yang lebih cerdik lagi, Sayyidina Umar. Kalau begitu, kata, idza aqta yadaka biqadarillah. Kalau begitu tanganku saya potong karena takdirnya Allah juga. Jadi podo-podo takdir. Jadi intinya kita dalam ranah keyakinan, dalam ranah keyakinan iman, memang takdir itu adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Apapun yang terjadi di dunia ini, ataupun yang apapun yang kita lakukan, itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh fokus kepada takdir itu. Maka Habib Abdullah menyampaikan, jangan melihat awal dari perbuatan maksiat itu, yaitu takdir. Fayad'uka ila al-ihtijaji 'ala Allah. Karena kalau kita fokus pada takdir, kita akan menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa a'dhamu minal maksiyah. Menyalahkan Allah karena takdirnya itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang maksiat, ya katakanlah dia minum khamar. Kemudian karena dia minum khamar ini, dia menyalahkan Allah. Kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Misalnya, ini dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena takdirnya Allah ini lebih besar dosanya daripada maksiat yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah caranya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu, kenapa mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu alasannya karena mereka itu selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan takdir. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kami hidayah, pasti kami akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak berhidayah. Jadi mereka apa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Walakin yang bagi akan turafi nihayatiha allati hiya alimul iqab. Akan tetapi dalam perkara maksiat, lihatlah akhirnya, jangan lihat awalnya, lihat akhirnya. Apa akhir dari perbuatan maksiat? Balasan Allah, hukuman Allah yang pedih. Orang yang melakukan maksiat, para hadirin yang dirahmati Allah, itu pedih. Ambil satu contoh saja. Orang yang suka adu domba. Adu domba ini maksudnya apa? Adu domba itu artinya orang yang tidak suka kedamaian.
Niki orangnya memang agak apa istilahnya ini? Agak aneh. Kita itu kan kalau manusia normal, kondisi rusuh kita tidak tenang. Itu orang yang normal. Tapi kalau orang yang tidak normal, kondisi damai, ini masyarakatnya damai, lagi damai-damainya, dia tidak tenang. Nah, ini ciri-ciri orang suka adu domba. Pokoknya bagaimana keadaan ini rusuh. Ini adalah ciri-ciri orang yang suka adu domba. Orang yang adu domba ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata namma. Tidak mungkin masuk surga orang yang suka adu domba. Na'udzubillahi min. Orang yang suka adu domba. Orang yang bersahabat, dua orang yang bersahabat dihasut satu-satu. Akhirnya saling membenci. Orang yang bersaudara jadi saling benci. Ini namanya orang yang suka adu domba. Satu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di sebuah perkuburan. Kemudian beliau berhenti. Setelah itu beliau mengambil kayu. Dipatahkan kayu ini menjadi dua. Satu ditancapkan di kubur dan satunya lagi di kubur yang lain. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, innahuma la yu'adzaban. Penduduk dua kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka berdua ini diazab karena dosa besar yang mereka lakukan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Salah satu dari mereka ini tidak berhati-hati saat buang air kecil. Berarti kita itu kalau sembarangan buang air, pokoknya asal semprot aja ya, perjalanan, pokoknya di mana-mana itu buang air, tidak istinja, tidak apa istilahnya, tidak membersihkan, tidak toharoh setelah buang air, itu dosa besar kan? Buang air kena najis badannya, bajunya, itu dosa besar juga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwa itu dosa besar, mereka diazab di dalam kuburnya. Sama juga orang yang buang air itu membuka auratnya, jadi dilihat orang, tidak bersembunyi, tidak tertutup, itu juga termasuk dosa besar. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun satu yang satunya ini, dia itu selama hidup suka mengadu domba, makanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita melakukan maksiat, maka lihat akhirnya, supaya nopo. Ini tujuannya, wa indahu tubadiru ila taubah. Kalau kita melihat akhir dari perbuatan maksiat, yaitu hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya bilang begini, orang ini misalnya terjadi nyata, misalnya orang yang tidur pagi jam 7 sampai jam 8, uangnya akan hilang 1 juta. Ini jujur, jenengan mau tidak tidur dari jam 7 sampai jam 8? Kalau misalnya nyata terjadi ini angan-angan. Misalnya kalau ada orang tidur dari jam 7 sampai jam 8, uangnya hilang 1 juta. Kira-kira dia mau tidur dari jam 7 sampai jam 8? Nggak mungkin, karena takut uangnya hilang. Sama juga ketika kita itu melihat akhir dari perbuatan maksiat, maka itu akan membuat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atukur rahmah, dan takut untuk melakukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita itu mungkin digoda sama setan dan lain sebagainya, itu kita tidak akan pedulikan itu semuanya. Karena apa? Karena yang kita lihat itu adalah akhir
dari perbuatan dosa kita itu, yaitu hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat akhir, ini adalah cara yang terbaik daripada melihat yang awal. Sebab kalau kita melihat yang awal, ya tadi kita itu akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah takdir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak boleh dipertanyakan. Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah begitu? Itu tidak boleh bagi kita bertanya-tanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak ditanya itu ya kita. Apa yang kita lakukan itu yang harusnya kita persiapkan, daripada kita bertanya-tanya kenapa orang ini kaya, kenapa orang ini miskin, kenapa dia ini begitu, kenapa dia itu begini, dan lain sebagainya. Ketika kita banyak mempertanyakan takdir-takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, maka kita akan masuk ke dalam wilayah yang bisa membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bahaya. Lebih baik kita fokus dengan diri kita sendiri. Apa yang akan kita persiapkan ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang lebih penting. Dan kalau tidak salah dulu saya pernah mendengarkan ceramah dari Kiai Ansori, beliau menyampaikan, jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita saja kalau banyak ditanya itu kurang suka. Misalnya Pak Kamat ditanya terus, Pak Kamat dari mana? Pak Kamat tadi bangun jam berapa? Pak Kamat sudah makan belum? Kalau ditanya-tanya terus, tidak suka juga dia Pak. Kita saja manusia itu kalau terlalu banyak ditanya itu tidak suka, apalagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan la yus'alu amma yaf'alu. Apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak perlu ditanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, fa'alu lima yurid. Bebas Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu. Jadi tidak perlu kita itu bertanya-tanya tentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kembali lagi saya sampaikan bahwa di dalam taat dan maksiat itu ada cara-caranya. Kalau kita melakukan taat, lihatlah awal atau akhir. Melihat awal artinya kita melihat bahwa perbuatan baik dan taat kita ini adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat itu, maka kita tidak akan sombong di dalam ibadah. Atau melihat akhir, yaitu balasan baik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk penghuninya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat akhir, maka kita akan lebih semangat untuk melakukan ibadah, dan juga akan mudah, akan ringan untuk istiqomah kalau kita melihat akhir. Dan Habib Abdullah bin Alawil Haddad itu beliau memilih yang awal lebih bagus, melihat awal itu lebih bagus, karena ya makomnya makom wali, tidak perlu melihat balasan. Tapi kalau kita coba dua-duanya, kita lihat awalnya, kita lihat akhirnya. Kita lihat awalnya supaya kita tidak sombong, kita lihat akhirnya supaya semangat ibadah. Karena motivasi ibadah akhir zaman susah. Motivasi ibadah akhir zaman apa? Susah. Makanya kita lihat akhir, kita lihat surga, kita lihat di balasannya ini, balasan nikmat dan lain sebagainya. Mari kita lihat awal dan kita lihat akhir dalam melakukan taat. Tapi dalam melakukan maksiat, kata beliau, jangan lihat awal. Karena kalau kita melihat awal, kita berarti kita akan menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat awal ketika melakukan maksiat, supaya kita tidak berdalih dengan takdir. Tapi lihatlah akhir, yaitu hukuman yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan maksiat. Sehingga inilah yang akan membuat kita takut dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Niki pun jelas ya Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Yang penting jelas, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lebih baik lagi, dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui azab dan tanpa melalui hisab, bibarakati syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi